Shalom, balik lagi hari ini, hari Sabtu malam dengan Camin A. Aku mau tulis dulu di komen sebelum kelupaan ya kan. Charis X Domus. Hai, Shalom. Hari ini kita akan membahas God over good. Apa kabar cawan semua? Sehat-sehat? Baik-baik? Lancar-lancar jaya? Hopefully semuanya lancar, hopefully semuanya baik-baik aja. Gimana? Apakah ada yang menang giveaway? Gak terasa ya, udah banyak banget giveaway dari kemarin. Sempet ada buku, lalu ada patung Bunda Maria Karmel, lalu sehat, asik, mantul, Felicia _Anthony. Mau sapa-sapa dulu nih, cawan semua asalnya dari mana gitu. Kalau aku dari Tangerang Selatan, lebih tepatnya di Gading Serpong. Kalau cawan di manakah asal-asalnya, boleh tolong ditaro di komentar ya, diklik-klik dan kasih tahu di mana. Hari ini kita akan live dengan DC. Kita hari ini sharing-sharing sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi santai aja, bisa sambil makan, bisa sambil minum, bisa sambil baring. Tapi yang tidur, kalau tidur nggak didengar ntar kari sharingnya. Gitu ya. Seperti biasa, Camin nggak bakal sendirian, karena hari ini kita kedatangan juga satu teman ngobrol, satu teman sharing dari komunitas Domus Cordis. Coba kita cek-cek. Pada tahu nggak minggu kemarin itu komunitas apa yang ada di Kari Sharing? Silahkan, coba ditebak-tebak. Hai, aku wave-wave deh nih sekalian. Coba ajakin juga cawan yang lain supaya makin rame, makin banyak orang terberkati, dan makin banyak juga yang dapat informasinya hari ini. Halo. LOJF, benar, LOJF. Tidak salah. Ada lagi yang tahu? Ini Domus Cordis sudah masuk. Ntar lagi kita mulai. Hai Angel. Nah, buat teman-teman semua yang kali ini misalnya belum atau masih agak galau gegana gitu, harus ngapain? Ada banyak cara. Salah satunya, biasa kalau aku dengar Kari sharing, waktu aku bukan jadi caminnya, aku sambil makan snack gitu. Jadi kayak ngedengerin podcast, nggak perlu serius-serius, kayak menatap di layar gitu. Bisa sambil chill dan santai-santai gitu ya. Dan juga aku harapkan teman-teman dari cawan semua bisa share informasi ini ke banyak orang, supaya makin banyak yang terberkati. Oke, teman-teman semua. Aku wave lagi deh. Hai, sini Wirudatin. Ini aku panggilnya siapa ya? Kalau misalnya seperti biasa, kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa. Nanti pertanyaannya di-keep aja. Waktu sesi Q&A langsung ditanya. Jadi kalau misalnya banyak pertanyaannya, makin bagus, kita makin rame. Hai titipkue.com, asik banget ya. Oke. Bentar lagi kita akan memulai sesinya. Aku bakal undang dari Domus Cordis. So, siapkan diri teman-teman. Kita lihat. Wah, udah di request, langsung aja kita undang. Hai, Cici. Halo. Halo. Sorry, aku baru kayak ngelihat gitu. Cek. Oh iya. Desi udah masuk. Iya, kayaknya ini aku kepotong banget ya. Bentar ya. Ngeset dulu.
Ini aku juga mau munduran nih supaya nggak kepotong. Lah, mungkin Iya, kepotong. Hopefully nggak nih. Semoga kelihatan ini ya, cawan semua. Hai Cicika, apa kabar? ini semoga Gimana jaringan tidak kabarnya? bermasalah. Ya, amin, amin. Suaraku kedengaran jelas nggak, Ci? Kedengeran? Oke, nice. Gimana kabarnya, Ci? Baik-baik. Rika, halo. Ada Melsa juga. Asik. Ini sobat-sobat perdecean ya, rame. Gimana kabarnya? Baik-baik ya? Aman-aman di masa Baik, pandemi sekalipun. Oke, teman-teman iya. semua. Jadi, aku bakal perkenalin salah satu sobat Cari Sharing hari ini, yaitu Cicika dari komunitas Domus Cordis. Pasti dari sini beberapa udah ada yang asal dari DC. Teman-teman DC jangan di-spill di komentar. Nanti biar Cicika yang sharing-sharing supaya makin wow gitu kan live. Dan Iya, hari ini kita bakal banyak sama-sama. banget berkenalan tentang Domus Cordis, dan sebagainya. Itu informasi singkat. Mungkin Cicika boleh sharing-sharing perkenalan dulu, Cicika di Domus Cordis Iya. sebagai apa, dan sebagainya. Oh iya, salam kenal. Aleso ini juga baru pertama kali ketemu sama Aleso. Hmm, Kemarin ketemunya di grup. Namaku Friska, biasa dipanggil Cika dari komunitas Domus Cordis. Aku join DC dari tahun 2012. Pertama DCX-nya, kita ada program yang namanya DCX untuk yang baru pertama kali join gitu, kayak semacam program orientasi. Um, aku di DC sebagai Head of Online Division, hmm. begitu. Oke, Ci, kalau boleh tahu, Head of Online Division itu sebelum kita masuk ke DC nanti ya, itu apa? Aku jujur baru pertama kali denger sih, Head of Online Division. Jadi mungkin informasi singkatnya adalah semua orang yang mau join menjadi member komunitas Domus Cordis atau kita sebutnya Cordisian itu diajak buat berkarya bersama atau bermisi bersama gitulah ya istilahnya. Jadi in a way semacam kita komunitas orang muda yang komunitas kerja nih. Jadi hopefully semua orang yang join akan ada di function masing-masing. Nah kebetulan aku ada di functionnya online. Online itu ngurusin sosmed-sosmed yang ada di DC. Misalnya ini sosmed Domus Cordis ini sebenarnya sosmednya sekretariat sih, bukan sosmed yang ada di online. Yang di online itu misalnya Inspire, Krismapedia, sama Teologi Tubuh. Nah, itu yang ada di bawah divisinya online gitu. Oke, nice. Nah, tadi dia tersebut kan, Krismapedia, Let's Inspire, Teologi Tubuh. Banyak Iya. banget di luar sana yang kayak nggak tahu dan mungkin nggak aware bahwa those online platform itu ada bersama Domus Cordis gitu kan sebenarnya. Sebelum kita bahas itu, mungkin kita tarik dari yang paling awal. Sebenarnya apa sih DC ini? Dan mungkin boleh kasih tahu, Ci, sejarah singkatnya terbentuk Domus Cordis. Hmm. Sebenarnya kalau in general komunitas Domus Cordis itu punya misi supaya orang muda itu bisa mengubah dunia di dalam Kristus gitu. Jadi kita mau inspire young people to change the world in Christ. Ya kalau misalnya kita mau mengubah dunia di dalam Kristus, mau nggak mau harus mulai dari diri sendiri kan ya. Jadi ya sebenarnya segala sesuatunya perlu dimulai dari diri sendiri dan dimulai dengan langkah-langkah yang kecil gitu. Jadi dengan join ke komunitas Domus Cordis, kita memberikan sarana-sarana untuk bisa semakin dekat dengan Tuhan. Terus ada formasinya juga, jadi kayak semacam pembentukan rohani gitu ya. Pembentukan rohani supaya kita bisa semakin dekat dengan Tuhan dan semakin menyerupai Kristus gitu. Termasuk di dalamnya juga ada karya-karya pelayanan karena waktu kita ada di dalam karya pelayanan kita kan mau nggak mau jadi makin bersentuhan dengan orang lain ya. Jadi kita tuh makin terasa gitu. Ada hal-hal yang mungkin tadinya nggak keluar karena nggak pernah ketemu dengan orang itu gitu misalnya. Atau misalnya nggak pernah berhadapan dengan kasus itu. Terus barulah waktu kita melakukan karya pelayanan, banyak hal yang kita jadi baru tahu, oh ternyata gue bisa melakukan hal ini ya. Dalam hal baik ataupun hal buruk gitu ya. Jadi mengetahui yang baik maupun yang buruk tentang diri sendiri juga. Nah dari situ kan dengan mengetahui diri sendiri, akhirnya kita bisa semakin apa ya dengan bantuan rahmat Tuhan tentunya makin memperbaiki diri
menuju spirit pertobatan juga. Oke, oh udah jelasin ya. Pokoknya intinya kalau aku highlight, berarti how young people change the world seperti karakter Kristus, cuman pakai little action aja gitu. Karena kan Jadi mulai great dari yang vision, betul. iya, great vision should be start with little mission Iya. consistently ya. Oke, kalau sejarahnya sendiri sih pertama kali terbentuknya tuh kapan, di mana dan siapa? Mungkin boleh di-share juga. Sebenarnya kalau aku dengar cerita dari Koriko ya, pendirinya Domus Cordis, gimana ceritanya akhirnya bisa terjadi Domus Cordis lumayan lucu sih. Jadi waktu Hmm. sekitar tahun 2006 atau 2007 gitu kan ada apa ngadain campaign namanya True Love Celebration gitu. Terus dari sana akhirnya bukan itu tahun 2009. Sebelumnya itu tahun 2006 atau 2007 mereka memang udah punya apa ya semacam impian untuk bisa punya komunitas orang muda gitu. Tapi mereka tuh sebenarnya belum sempat untuk mengutarakan quote unquote ide itu ke orang lain gitu. Sampai akhirnya kok tiba-tiba salah satu dari hierarki gereja gitu datang ke mereka bilang kalian kenapa nggak apa namanya membuat komunitas orang muda aja gitu. Terus jadi mereka waktu mereka melihat hal itu sesuatu yang sebenarnya mereka belum komunikasikan, terus akhirnya ternyata muncul duluan dari hierarki dianggap sebagai itu tanda dari Tuhan bahwa Tuhan juga menghendaki hal itu gitu. Jadi akhirnya dimulailah dari tahun sekitar 2006 atau 2007 gitu. Itu. Sebenarnya Oke, pas. impiannya sih kalau nggak salah udah lama, udah dari 1999 atau berapa gitu, jauh lebih lama lagi. Cuman baru benar-benar setelah sekian panjang discernment, kan hari ini kita juga ngobrolin yang soal choose God over good itu ya. Jadi setelah dari 99 di discern, baru 2006-2007 terrealisasi. Jadi ya kalau mau ngelihat proses discernment kadang-kadang bisa juga mencapai tahap yang segitu lamanya kalau kita benar-benar mau nyoba ngikutin waktunya Tuhan, kapan Tuhan bergerak, kapan Tuhan mau kita bergerak, ya gitu deh. Amin. Oke, tadi udah dikasih tahu juga secara teknis gitu ya. Ternyata panggilan ini bahkan dari tahun sebelum tahun 2000, tapi melewati proses discernment. Akhirnya ada um, oke juga dari hierarki gitu. Even initiate pertama itu karena hierarki yang hubungi, terbentuklah DC. Itu kan yang di awal-awal. Iya. Sekarang kita lihat bahwa ada Krismapedia gitu. Ada teologi tubuh. Kalau aku tuh ketika pertama kali kenal DC, aku selalu ingatnya teologi tubuh gitu. Because I learn a lot tentang teologi tubuh tuh dari Domus Cordis juga gitu. Nah, sebenarnya DC ini aktivitas-aktivitasnya apa aja sih, dan teologi tubuh, Krismapedia, Let's Inspire itu tuh bagian dari apanya DC gitu. Hmm. Iya, jadi mungkin kalau misalnya mau memperkenalkan sedikit tentang DC gitu ya, DC tuh punya spiritualitas tersendiri gitu. Termasuk salah satunya adalah teologi tubuh. Terus udah gitu kita juga ada discernment-nya Ignatian itu termasuk dalam materi formasi kita juga. Jadi ciri-ciri itu yang muncul kenapa ada sosmednya teologi tubuh dan kenapa ada sosmednya Inspire. Karena sosmednya Inspire itu mau memberikan gambaran mengenai bagaimana kita memilih di dalam Kristus gitu ya. Itu kan spiritnya discernment lah ya. Nah, terus mengenai Krismapedia karena apa ya, iman banyak orang muda yang ya sebenarnya ngomong jujur deh kalau misalnya kita ikutan program Krisma di paroki gitu. Kadang-kadang itu SMP, sekarang kita begitu udah gede udah nggak inget apa-apa gitu. Kenapa ya gitu? Kan itu menjadi salah satu pertanyaan gitu. Akhirnya yang mau dijawab oleh Krismapedia adalah gimana caranya supaya ada materi eh, pembinaan iman Katolik untuk orang-orang yang mau menerima krisma supaya materinya itu terstandar gitu. Yang pertama adalah materinya terstandar dan yang kedua gimana supaya materi yang terstandar itu bisa diterima secara mudah, tepat dan menyenangkan oleh remaja-remaja. Biasa kan yang krisma remaja ya 14 tahun, 15 tahun gitu. Jadi remaja-remaja itu bisa menikmati materi-materinya dengan lebih mudah, lebih menyenangkan, tapi nggak kehilangan esensi yang paling pentingnya dengan tepat gitu. Jadi ya sebenarnya karena
dari masing-masing sosmed itu ada membawa spiritnya DC gitu lah ya. Cuman kalau mau dibilang karya pelayanannya DC seperti apa, sebenarnya ya semuanya akan mendukung ke arah inspire young people to change the world in Christ itu. Gimana caranya kita bisa empower orang muda supaya mereka makin dekat dengan Kristus. Waktu mereka makin dekat dengan Kristus, pilihan-pilihan hidup yang ada di dalam hidup mereka akan berubah dan itu akan membuat perubahan juga di dalam dunia gitu. Amin. Ya, benar. Setuju, setuju, setuju. Misalnya sebagai anak muda yang kita tuh kan sekarang, aku baca di satu penelitian gitu, bukan sedikit pilihan, just because we have a lot of choices, ya nggak sih? Kayak a lot of choices, kita tuh jadi di tahap yang muda anxiety, bingung, dan sebagainya. Dan puji Tuhannya di dalam gereja Katolik, terutama di daerah Jakarta, di Indonesia, kita ada gitu loh, komunitas yang you're not choosing something good or best, but God gitu, over everything, ya kan? Nah, kita masuk sekarang ke bagian yang, kalau tadi di sesi pengenalan, bincang-bincang, mungkin visi misi dan sejarah, kita bakal ngomongin sesuatu yang lebih deep gitu. Ngomongin young people, ngomongin church, ngomongin renewal movement, itu tuh nggak bisa jauh dari pilihan-pilihan di dalam hidup kita. Dan pilihan itu kan banyak banget, seperti yang barusan kita singgung ya, bahwa pilihan tuh ada banyak, yang baik buruk, dan semakin di zaman sekarang tuh kabur gitu rasanya pilihan-pilihan itu, ya nggak sih? Kayak, let's say, mungkin kita agak frontal, mana yang new age, mana yang non-new age, gitu. Mana yang jadi Katolik tapi kafetaria, dukungnya, sorry to say, kayak masturbasi gitu kan. Itu kan menentang teologi tubuh banget dan menentang ajaran gereja dan sebagainya. Tapi orang-orang sekarang karena ada psikologi sekuler dan populer, orang menganggap nggak apa-apa, pilih aja kan manusiawi dan sebagainya. Padahal we know our faith bilang enggak. Nah, kalau menurut Cici sendiri, ada nggak sih pengalaman-pengalaman pribadi atau pengalaman teman di JC yang ngomongin tentang contoh-contoh pilihan-pilihan yang membingungkan ini gitu? Yang kayaknya good, padahal nggak same with God's value atau nggak God-oriented banget. Ada nggak, Ci? Gitu. Sebenarnya sih pada dasarnya ya, kalau misalnya kita akan ngomongin soal discernment, itu latar belakang apa dulu yang menyebabkan kita mau milih sih. Gini, kalau misalnya kita mau milih, kecenderungan kita adalah kita mau milih apa yang enak buat kita gitu. Kita mau milih apa yang nyaman buat kita pikir ini akan membawa keuntungan buat kita gitu. Kalau stance basicnya ada di situ, sebenarnya discernment itu menjadi tidak berguna sebenarnya. Karena discernment itu stance-nya adalah bagaimana apapun yang saya pilih nanti harus membawa kemuliaan buat Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang quote-unquote dia bingung memilih gitu ya. Tapi sebenarnya kalau mau ngomongin jujur, sebenarnya kenapa sih emang lu memilih dari dua pilihan itu? Iya, soalnya gue nggak kepengen nanti di depan gue menderita sengsara atau apa gitu. Jadi sebenarnya kan melihat ke diri sendiri apa yang menguntungkan buat gue gitu. Jadi sebenarnya stance itu ya quote-unquote udah rada melenceng dan kemungkinan besar dia akan memilihnya karena takut gitu ya. Sementara untuk orang yang mau memilih, mau masuk ke dalam proses discernment, dia harus ada di dalam keadaan bebas gitu. Artinya, gue percaya apapun yang terjadi di depan nanti, gue akan melalui proses discernment ini bersama dengan Tuhan. Seandainya gue milih salah milih, nggak salah pilih, Tuhan akan tetap ada bersama dengan gue dan dia akan melihat bahwa tujuan gue saat ini adalah benar-benar untuk memuliakan dia gitu. Jadi waktu proses apa ya istilahnya sudah tidak lagi mencari apa yang menguntungkan buat diri sendiri, baru sebenarnya dia bisa benar-benar masuk ke dalam proses discernment. Karena kalau enggak nanti dia akan terjadi tarik-tarikan tuh. Sebenarnya kok gue ngerasa kayak Tuhan ngarahin gue ke sono, tapi sebenarnya gue kagak mau, terus akhirnya dia jadi galau sendiri. Nah itu yang jadi sulit gitu. Oke. Nah, it's quite unique for me ya. Saya pernah belajar discernment juga, cuman kali ini lebih mendalam juga gitu. Let's say di kehidupan sehari-hari, apakah yang harus kita pilih itu adalah sesuatu yang menguntungkan kita atau sesuatu yang menyenangkan Tuhan meskipun terlihat, karena aku sendiri punya belief bahwa kalau itu menyenangkan Tuhan, itu pasti bagus gitu. Tapi kan terlihatnya di awal nggak bagus, most of the time kayak gitu. Nah, kalau dari Cici, habis itu mostly yang pernah dialami juga secara praktikal, choose God atau kayak
penuhi diri sendiri dulu, barulah kapan-kapan baru kayak just yang enggak gitu. Karena ini kejadian banyak banget. Let's say ini ungkapan populer deh gitu. Nggak usah lah pergi melayani dulu, buat diri kayak dulu, baru kalau udah punya banyak uang, ntar baru pelayanan. Kayak gitu. Itu sering banget tuh di kalangan kita gitu. What do you think about that statement dan fenomena yang terjadi itu di kalangan kita anak-anak muda? Hmm. Kalau yang kita pelajarin gitu ya dari kan karena ini discernment kan ngambilnya tentu aja dari latihan rohani ya Santo Ignatius gitu Mm-mm. ya. Nah, dia ada tulis secara khusus di bab berapa aku lupa sih jujur ya. Yang dia bilang ada orang-orang yang persis tuh yang ditanyain sama Aleso melakukan hal seperti itu. Jadi setelah gue akan memilih yang menguntungkan dulu, setelah mendapatkan hal yang menguntungkan itu, baru kemudian gue akan melayani Tuhan gitu. Kurang lebih seperti itu juga. Nah, Mm-mm. itu dibilang sama Ignatius bahwa itu adalah proses yang ngaco karena pada saat kita mau benar-benar discern mencari kehendak Tuhan, kita harus ada di dalam keadaan bebas. Artinya dalam keadaan bebas mau ini bukan artinya memilih sesuatu yang udah pasti salah ya. Dalam artian salah itu sesuatu yang dosa, sesuatu yang Mm-mm. udah jelas nggak boleh punya gitu. Kalau misalnya kamu Mm-mm. milih pekerjaannya yang bikin kamu mesti melakukan tindakan aborsi atau mesti jualan narkoba yang kayak gitu-gitu kan udah pasti nggak boleh dilakukan gitu loh. Atau misalnya Mm-mm. kamu pekerjaan itu sudah pasti tugasmu adalah untuk nyogok kanan kiri gitu. Ya Mm-mm. itu udah pasti kan bukan gitu kan, nggak sesuai dengan kehendak Tuhan karena in general Tuhan juga udah memerintahkan itu gitu. Tapi ini kalau misalnya kita lagi ngelihat di antara dua hal yang bagus, kira-kira yang maksudnya tidak salah ya secara moral gitu, misalnya dua-duanya juga oke karena kita quote unquote bisa menggunakan setiap talenta dan bakat kita, misalnya kalau ini soal kerjaan gitu. Terus udah gitu, yang mana yang harusnya aku pilih gitu ya. Terus ya kita akan melakukan proses discernment itu di situ gitu. Bukan artinya pertama-tama yang mana ya yang gajinya lebih gede, yang mana ya yang benefitnya lebih gede, yang kayak gitu-gitu. Tapi kita akan melihat Mm-mm. prosesnya bagaimana tuh apa ya baik ini maupun itu dari dua hal yang tidak bermasalah ini Tuhan mau yang mana gitu. Oke, noted. Tuhan mau yang mana? Mm. As for me gitu, kayak di dunia sekarang, ya mau di dunia sekuler, bahkan beberapa pemikiran sekuler itu masuk ke dalam teman-teman kita yang dalam gereja Katolik, orang selalu mikir ungkapan-ungkapan yang kita bicarakan hari ini adalah ungkapan orang idealis, religionis, yang tidak realistis gitu, kalau bahasa susahnya. Padahal aku juga percaya bahwa cari dulu Tuhan dengan tulus, maka sebenarnya ketika dibilang bahwa segala itu akan ditambahkan ke kita, I think itu bukan cuma materi doang. Maksudnya kayak perspektif kita gitu loh jadi berubah bahwa oh ini tuh the thing that I don't need gitu. Kayak let's say orang selalu mikir bahwa ketika dia choose God over goods, maka profitnya lebih gede. Secara Hmm. material lebih banyak gitu. Atau kayak secara sosial lebih menguntungkan. Padahal as my personal experience, karena ini karya sharing, jadi sekalian sharing juga, ketika kita pilih choose God over goods, mungkin secara kasat mata dan profit dan sebagainya, kita tuh nggak semenguntungkan kalau kita pilih pilihan yang lain, yang sesuai keinginan kita, yang nggak sesuai sama yang Tuhan mau. Tapi setelah kita memilih itu akan ada rasa damai, sukacita, dan kita bakal tahu bahwa uang yang kita punya misalnya itu tuh cukup, lebih dari cukup gitu. Hmm. Dan kan banyak juga penelitian yang membuktikan bahwa money and etc. itu tuh kalau semakin banyak sebenarnya tidak berpengaruh sama kebahagiaan seseorang gitu kan. And after we choose God over everything, kayak aku merasa nggak cuman ditambahkan tapi perspektif kita diubah, kita jadi tahu lah calling kita apa. And then ketika ada orang lain yang kayaknya dalam tanda kutip sibuk banget ngelihat kita gara-gara kita nggak sesukses ngambil pilihan yang kedua, kita in the state of peace gitu loh, yang kayak Hmm. nggak apa-apa, because I know ini menyenangkan hati Tuhan, dan kalau ini nyenengin hati Tuhan, pasti gue juga akan tenang, kayak gitu. Hmm. Nah, cuman kan kalau yang kayak gini-gini tuh pasti teman-teman kayak pada bingung, apa sih nyenengin hati Tuhan, apa sih choose God over goods. Ada nggak sih, Hmm. Ci, kalau dari spiritualitas Ignatian sendiri yang bersama Domus Cordis juga kan dihayati gitu, ada Hmm. nggak langkah-langkah praktikal yang kita lakukan kalau kita mau choose sesuatu gitu? Hmm. Mungkin kalau misalnya berbicara dari perspektif discernment secara Ignatian yang agak berbeda dari yang selama ini kita ketahui gitu ya. Orang-orang tuh biasa selalu nanya Tuhan tuh maunya apa sih? Tuhan kasih aku tanda dong. Terus kemudian mereka minta tanda sama Tuhan gitu kan. Hmm. Itu sesuatu yang tidak dilakukan di dalam spiritualitas Ignatian. Karena di dalam Hmm. spiritualitas Ignatian kita tuh percaya bahwa Tuhan itu juga berbicara sama kita melalui gerak-gerik
batin kita gitu. Jadi Tuhan sendiri ngomong melalui apa yang bergerak di dalam hati kita. Nah, waktu kita bisa belajar untuk mengenali gerak-gerik batin kita, akhirnya kita bisa ngeh gitu, Tuhan tuh maunya yang mana. Nah, yang orang-orang sering rada bingung itu waktu ngeliatin gerak-gerik batin karena mereka nggak bisa bedain itu yang superficial atau yang lebih dalam. Karena waktu belajar untuk melihat gerak-gerik batin, misalnya bisa aja nih kayak gini. Kita kok rasanya di luarnya ketakutan gitu ya. Kita takut, kita worry karena kayaknya kok ini bakal nggak cukup, ini apa, ini itu. Tapi sebenarnya waktu kita nyoba buat pergi lebih dalam lagi, refleksi lebih dalam lagi, di dalam hati tuh kok kayaknya ternyata diem-diem ada sesuatu yang ya kayak tadi Aleso bilang gitu, ada damai sejahteranya, kok ada sesuatu yang kayaknya at the same time menyenangkan juga gitu, excitement gitu atau apa gitu. Jadi mereka tuh nggak ngeh, dipikir karena hanya karena di atasnya merasa ketakutan ini jadinya nggak boleh memilih yang ini, padahal mereka perlu ngelihat go deeper lagi, lebih dalam sebenarnya apa sih yang lebih dalam lagi daripada perasaan yang bergerak di permukaan gitu. Itu gerak-gerik batin yang kita mencoba mempelajari karena Tuhan itu kan yang menciptakan kita ya. Dia yang tahu kita itu sebenarnya diciptakan tuh untuk melakukan apa, paling bagus melakukan apa, paling apa ya, paling flourishing atau paling bersinar pada saat melakukan apa gitu. Jadi kalau misalnya kita pergi makin dalam, kalau misalnya di atas-atas itu udah banyak pengaruh dari luar gitu. Mungkin kita udah mikir, kita udah punya mindset untuk menjamin masa depanku di kemudian hari, aku harus punya banyak uang gitu. Tapi kan Tuhan yang tahu sebenarnya yang di dalam, yang di paling dalamnya itu yang tidak terkontaminasi, yang suara Tuhan tuh quote unquote masih murni ada di sana tuh nggak kecolek dengan hal-hal itu. Jadinya kalau kita pergi makin dalam, kita makin kenal dengan gerak-gerik batin yang Tuhan gerakan gitu ya. Jadi kita makin tahu gitu, oh ternyata sebenarnya tuh Tuhan tuh sepertinya menginginkan aku untuk melakukan hal ini. Mungkin apa yang bergerak di permukaan ini akibat dari aku misalnya punya ketakutan tertentu atau punya pengalaman masa lalu yang buruk atau apa. Ya in a way ada waktu kita sambil belajar discernment, kita juga ada baiknya untuk mengenal diri sendiri sih. Maksudnya, kenapa sih kita bisa punya perasaan seperti ini? Kenapa sih kita cenderung untuk memilih yang ini? Kenapa kalau untuk hal yang ini kita cenderung untuk melarikan diri dan segala macamnya gitu. Jadi ya melalui proses discernment, aku pribadi sih ngerasa selain makin kenal dengan Tuhan, makin kenal sama diri sendiri juga. Setuju. Berarti kalau di point highlight, banyak banget orang yang kayak, Tuhan, karena aku juga termasuk yang kayak gitu kayak Tuhan pengen apa, show me signs, gitu. Tapi ternyata sebenarnya, karena benar sih, karena kan kalau misalnya kita dari pengajaran gereja dan ya Bible, tradisi dan magisterium bahwa hati kita kan sebenarnya Tuhan tuliskan perintah-perintah Tuhan itu dalam hati kita kan, dan Roh Kudus itu berbicara. Cuman mungkin untuk menyempurnakan lagi penjelasan sisi yang lengkap, kayak tapi emang bisa bukannya itu emosional banget? Menurutku sih enggak. As long as kita di state yang kita tuh bersih, dalam tanda kutip kita pergi ngaku dosa. Karena kalau kita ada penyakit rohani yang dosa itu akan mempengaruhi nggak sih Ci, kita punya pilihan-pilihan gitu. Ya in a way, kalau misalnya dengan dosa, kalau belajar teologi tubuh kan kita akan makin ngeh gitu ya, dosa adalah bagaimana kita semakin memperhatikan diri sendiri doang gitu, nggak memperhatikan orang lain, quote unquote, kita jadi makin lebih egois gitu, karena kita hanya mencari apa yang menguntungkan buat diri sendiri. Ya waktu kita ada di dalam kondisi dosa, kita menjadi lebih sulit untuk mencari apa yang menyenangkan Tuhan, karena kita jadinya selalu nyari apa yang menguntungkan buat diri sendiri sih, in a way gitu. Ya, tapi kalau misalnya ditanya, Tuhan bisa nggak sih ngomong pada saat kita lagi dalam kondisi berdosa? Surprisingly kalau dari pengalaman pribadi sih ternyata bisa ya, itu yang membuat aku humble sih, karena ternyata dosaku nih tidak menghalangi Tuhan untuk berbicara sama aku gitu loh. Jadi walaupun aku berdosa, tapi Tuhan masih mengasihi aku dan masih mau ngomong sama aku. In a way, aku yang kalau misal dengan kondisi berdosa itu, aku yang memilih untuk membudekkan diri sendiri supaya nggak dengar Tuhan ngomong apa gitu sih. Iya, benar kan Mbah, quotes juga, di mana banyak dosa, kesalahan, pelanggaran, di situ kasih karunia Allah justru berlimpah-limpah gitu ya. Ya. Oke, Ci,
ngomongin tadi pilihan hidup dan sebagainya di tengah yang banyak banget gitu. Kira-kira, can we truly find God in every single day? Aku pribadi juga pernah merasa struggle yang kayak, aduh, susah banget. Kayak kadang kan ada saat-saat tertentu di hidup rohani kita, Tuhan tuh sulit terjangkau gitu rasanya. Dan ada Mm-mm. juga fase karena udah sering nggak komunikasi, karena kita sama pasangan kita gitu, misalnya nggak komunikasi kan berarti ada space yang jauh banget itu. Kadang tuh Mm-mm. susah banget meraih Tuhan, susah banget Mm-mm. tahu Tuhan maunya apa. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman pribadi Cici gitu atau teman-teman yang pernah di-sharing atau selama di Domus Cordis tentang Mm-mm. hal ini gitu? Ketika kita dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun atau di dalam hidup sehari-hari, we can still find God and feel that God is with us. Gimana, Ci? Jadi kalau misalnya dari pertanyaannya Aleso itu sih sebenarnya pertama-tama soal bagaimana kita bisa menemukan Tuhan sehari-hari. Ya kalau misalnya Ignatian itu kan finding God in all things ya. Terus Mm-mm. sama yang kedua kalau misalnya kita dalam kondisi quote unquote kering ya. Kalau di dalam Mm-mm. bahasa Ignatiannya desolasi gitu. Eh yang kalau misalnya boleh ngomong dari pengalaman pribadi sih menurut aku kita itu hubungan kita sama Tuhan itu terbangun sejauh kita mengusahakannya. Dalam artian, kalau kita mau setiap hari kita bersama dengan Tuhan, berarti kita harus membangun habit itu. Karena manusia itu sebenarnya diam-diam makhluk habit gitu ya. Kalau Mm-mm. kalau misalnya kita perhatiin bangun pagi, pasti akan ada habit yang terus-menerus kita ulang-ulang. Contoh, ada orang yang udah Mm-mm. begitu bangun tidur, habit pertamanya adalah ngambil handphone. Terus ada Mm-mm. juga orang yang habit pertamanya dari bangun tidur adalah langsung pergi ke kamar mandi, langsung cuci muka dan gosok gigi. Itu juga ada. Jadi sebenarnya manusia itu makhluk habit gitu. Dan karena kita adalah makhluk habit, mau nggak mau hubungan kita dengan Tuhan pun sebenarnya quote-unquote akan terbangun sejauh dengan habit yang kita bangun juga. Kokoriko Arifano mau join sekalian. Ini ada ownernya di Discord. Ada foundernya nih. Syukur udah Ada skip founder. ya tadi yang di awal-awal. Kalau salah-salah, duh, bisa Kok di tadi aku, report nih hari ini. kok tadi aku ditanyain gimana dong Discord terbentuk kok. Ini kita Undang aja sebelumnya. kali ini. Iya. Oke, Jadi ya, halo Koriko. Selanjutnya, Ci. Mm-mm. iya. Jadi kalau misalnya boleh ngomong gitu ya, kalau misalnya secara konsisten aku membangun habitku tiap hari bersama dengan Tuhan, aku akan jadi makin peka gitu untuk melihat bagaimana Tuhan itu ada setiap hari di dalam hidup aku gitu. Jadi misalnya dengan aku membuat waktu buat Tuhan, sengaja di setiap aktivitas untuk mengambil kesadaran atau membawa kepada kesadaran bahwa segala yang aku lakuin ini buat Tuhan atau berusaha untuk terus-terusan memantau apa sih yang terjadi dengan gerak-gerik batin aku sepanjang aku melakukan kegiatan ini. Uh, jadi itu yang semakin lama akan jadi terbiasa gitu. Kalau misalnya emang kita mau setiap hari menemukan Tuhan dan melihat Tuhan mau melakukan apa sih di dalam hidup kita gitu. Kalau misalnya secara spiritualitas Ignatian kita kan dianjurkan untuk eksamen ya setiap Hmm, hari, mau ya. siang atau malam itu atau pagi atau siang gitu. Jadi kita berusaha untuk membawa kepada kesadaran apa aja sih yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita gitu. Jadi in a way dengan kita membangun habit itu makin lama kita akan makin peka sih dengan kehadiran Tuhan di dalam hidup Hmm. kita. Nah, ini sebelum aku lanjutin, aku mau selamat malam juga dulu sama Romo Edi. Halo Romo Edi, selamat malam Romo. Halo, Romedi. Gawat, ada Waduh, kurik dari Romo Edi. makin pressure ya kita. Oke. Iya. Oke, jadi Kebetulan terus kalau aku, dari pertanyaan Alias yang kedua itu kan mengenai desolasi ya. Desolasi itu misalnya kondisi kekeringan, orang-orang suka bilang kekeringan rohani gitu. Sebenarnya desolasi itu kalau menurut spiritualitas Ignatian ada tiga penyebabnya. Yang pertama udah jelas karena kesalahan sendiri. Ya kesalahan sendiri ya misalnya kita melalaikan disiplin rohani kita. Jadi kalau misalnya yang tadi harusnya kita secara sadar membangun habit untuk terus-menerus bersama dengan Tuhan, ini kita nggak bangun gitu. Jadi kita lalaikan gitu kan. Karena kita lalaikan ya otomatis habit lalai itu juga yang akhirnya tercipta di dalam hidup kita. Ya nggak heran kalau misalnya akhirnya kita jadi lalai terus gitu jadi maksudnya.
Terus yang kedua adalah kalau itu sebenarnya bukan terjadi karena kesalahan kita sendiri, tapi misalnya karena ada sesuatu yang Tuhan mau apa ya, in a way Tuhan mau capai lebih baik dari situ gitu. Jadi Tuhan izinkan itu terjadi gitu. Terus ini aku lupa sih, aku kebalik apa enggak ya. Yang satu lagi tuh supaya kita lebih rendah hati sih, sadar kalau yang namanya hiburan rohani, perasaan dekat dengan Tuhan, in a way itu juga rahmat Tuhan, bukan cuma hasil usaha kita sendiri. Gitu. Ya, kurlep juga sama kayak spiritualitas Karmelit, karena kebetulan aku dari Karmel juga kan akarnya, bahwa ATM. itu jangan terlalu, makanya coklat merahnya Karis coklatnya padahal udah nggak ada outfit ini pakai setuju kayak jangan mencari, soalnya orang yang sekarang kalau mereka memilih atau kayak mencari Tuhan tuh selalu lekat sama perasaan emosional atau mungkin kita sebutnya hiburan rohani. Nggak apa-apa sih sebenarnya, karena kan itu juga gift dari Tuhan. Tapi when we seek it, dan itu tuh bakal jadi self-centric juga nggak sih kalau kita terus mencari perasaan-perasaan itu? Betul. Oke. Aku pribadi tuh kalau dengar DC, balik lagi ini personal, aku tuh selalu tertarik sama Ignatian, karena aku juga ngelakuin yang eksamen itu. Tiap malam aku selalu catat gitu, kayak mohon God's grace, selalu aku spotting salahnya sebagai apa, thanks ke Tuhan apa gitu, karena Tuhan kasih apa hari ini. Rajin banget Alessa, mantap. Iya, aku ada satu journaling warna biru, isinya eksamen tiap hari. Masih nggak perfect guys, karena pokoknya aku ikut satu program, dan waktu itu dikenalin lah spiritualitas Ignatian, dan ternyata ada eksamen, aku ajak beberapa temanku, jadi sampai kita journaling bareng, lalu kayak spot dosa kita apa, and our resolution apa, gitu baru ditutup. Karena in a way itu sangat membantu gitu loh, kayak kalau kita nggak catat, it will be jadi overthinking kan, kayak gue tuh berdosa banget ya, ini dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita catat, kayak ini salah, dan ini harus diperbaiki besok. Kalau besoknya salah, ya udah begin again, dosanya diperbaiki lagi gitu. So thanks to spiritualitas Ignatian. Nah, kalau ngomongin DC kan balik lagi nggak jauh-jauh juga dari teologi tubuh. Jujur banget, aku tuh kenal teologi tubuh, TOB itu banyak juga dari DC. Jadi ada Rusli di sini. Aku sering ceng-cengin dia kan, di Markom juga tuh. Gimana DC, TOB gitu. Nah, mungkin boleh Ci dikasih tahu perannya DC dalam menyebarkan TOB. Kenapa sih mungkin awalnya atau apa aja sih program-program untuk mendukung tersebarnya TOB ini dari DC? Teologi tubuh tuh kalau ini mumpung ada Koriko, ntar kalau misalnya salah aku tolong dikoreksi ya kok. Pressure ya, nggak. Dipimpin Tuhan. Kalau friend mumpung ada owner di sini. Sejauh yang aku ingat, dulu tuh sebenarnya awalnya karena ikut World Youth Day, lupa tapi tahun berapa. Dulu ada beberapa orang dari DC ikutan World Youth Day, terus di dalam World Youth Day itu ada TOB diperkenalkan, karena kan memang TOB kan aslinya dari Paus Yohanes Paulus kedua ya. Terus udah secara konsisten, quote-unquote, masuk di dalam WYD juga jadinya. Terus setelah dari situ, 2009 itu DC mengadakan konferensi dalam bentuk novena karena 9 kali gitu. Jadi setiap bulan apa setiap apa ya Koriko ya. Ya intinya jadi setelah 9 kali novena itu akhirnya diluncurkanlah waktu itu lembaga pewartaan teologi tubuh, namanya Theology of the Body Insight waktu itu. Cuman setelah sekian waktu berjalan, setelah pewartaan, ada buku-buku yang dihasilkan juga, berbagai macam kursus, terus udah gitu sosmed juga. Akhirnya terus dianggap teologi tubuh ini kan juga menjadi salah satu spirit dari komunitas Domus Cordis sendiri. Jadi dileburlah ke dalam Domus Cordis gitu. Jadi udah bukan satu lembaga pewartaan sendiri gitu, tapi udah menjadi bagian dari semua warna pewartaan di Domus Cordis. Jadi pasti TOB-nya akan ke bawah-bawah terus. Ini apa namanya, Rusli dan Mimin Inspire udah promo-promo ya. Aku dari kemarin diteror terus sih sama Mimin Rusli. Udah saya ikut Sexy and Holy. Even pertama kali waktu di grup Markomnya Karis, langsung promosi ini DC ini luar biasa. Mantap Rusli, lanjutkan. Oke,
Nah, tadi udah dikasih tahu juga penjelasannya kurang lebih, oh ternyata dileburkan karena yang worth day, lalu itu memang satu core yang penting sih. Nah, tuh aku setelah belajar TOB itu, aku kayak, oh my God, even your body reveals God gitu loh, kayak, Berasa oh itu nggak sih? Berasa kayak kemana aja gue selama ini? Kenapa gue baru denger ini iya, sekarang? kenapa gue baru tahu? Maksudnya, kalau yang kayak rohani-rohani kayak Allah mengasihi kita, I know itu harus tetap repetitively dan recommittedly gitu, dipelajari dan dirasakan gitu. Cuman yang kayak penjelasan reflektif plus ilmiah dan holistik gitu tuh, waktu baca TOB kayak, ini orang pintar banget ya, dan konsisten gitu loh sama ajaran gereja bahwa your body, kan kita tuh hidup di zaman yang, let's say New Age itu, yang kayak orang bilang body, mind, soul bisa terpisah, atau your body itu sesuatu yang fana, jadi pentingin roh aja. Nah, dari situ tuh change my mind gitu, yang kayak, no, gitu. Memang sih daging itu lemah, tapi dari kedagingan dan badan kita inilah kita reveals the goodness of the Lord. Kayak, oh now I know kenapa kita nggak boleh. Soalnya kalau orang tahu TOB, orang tuh pasti ngerti kenapa dia nggak boleh kontrasepsi. Dia pasti ngerti kenapa dia nggak boleh doing masturbation dan sebagainya. Karena kayak, man, lu ada barang baru tapi lu celupin ke air sampai rusak. Kayak itu tuh suatu kebodohan gitu loh rupanya selama ini gitu kan. Kayak, kemana Iya, aja iya. gitu. Waktu tahu DC dan tahu TOB, aku tuh share ke teman-temanku, even dari Aussie, dari mana, kayak, you should know TOB, aku bilang kayak gitu. And then you will Mm, stop doing kayak child free. Kamu bakal mm, stop mikir aborsi, lalu kayak mendukung gerakan-gerakan um, people's choice dan sebagainya. You will be pro-life karena lu tahu this is the real human dignity loh gitu. mm, mm, Oh mm. my god, kenapa Iya, lu menjual dignity lu dan menggantikan itu dengan hal lain gitu. iya. Oke, ini aku jadi kayak menggebu-gebu karena aku tuh gemes gitu kalau Mantap. ngomongin ini. Thank you loh. Tapi somehow aku kayak banyak lihat karena nanti aku juga ngikutin gitu ya, Ignatian, lalu TOB dan sebagainya. Nah, tadi kita Mm, udah iya. talk juga how to choose God over goods adalah dengan melihat kedalaman hati kita gitu dan tulus dengan secara terbuka mohon rahmat Tuhan, dan pasti mungkin untuk menambahkan kalau memang itu pilihan-pilihan yang susah, selalu back to basic, apa sih yang gereja ajarkan gitu. Misalnya kayak jangan disermen lagi apakah aku harus aborsi atau enggak, Tuhan bilang suruh aku aborsi, itu mau udah pasti bukan suara Tuhan. Iya, betul, betul, Itu pasti betul. udah bukan choose God over goods, choose Mm, God, goods, evil, jangan pilih gitu. iya. Jadi choose God Tapi over goods ya, itu let's say yang paling goods, tapi mm, pilih yang God mau gitu ya. Iya, cuman mungkin kalau misalnya boleh komen tadi apa yang Aleso bilang, kenapa TOB itu akhirnya menjadi sesuatu yang sangat mengembirakan, karena itu menjawab sih ya, menjawab kenapa sih selama ini kita melakukan apa yang kita lakukan gitu, kenapa kita mau mendapatkan cinta, kenapa kita deserve to be loved, kenapa kita dipanggil untuk mengasihi, kenapa ya, in a way relasi itu menjadi salah satu isu kalau di sosmed gitu ya, relasi itu kan menjadi salah satu isu yang selalu hot gitu ya. Setiap kali Mm-mm. bahas soal relasi, pasti semua orang heboh. Apalagi kalau udah ada galau-galaunya gitu kan. Tapi kan Ya, dengan adanya POB itu akhirnya menjawab gitu. Kenapa sih kita tuh maunya mengasihi dan dikasihi? Gimana caranya supaya kita bisa benar-benar bahagia? Kenapa melalui kasih? Kenapa kita tuh mengharapkan kebahagiaan lewat kasih gitu yang seperti itu kan? Dan bagaimana sih caranya supaya kita bisa benar-benar menghidupi diri, menghidupi seksualitas kita sebagai laki-laki dan perempuan, dan gimana caranya supaya bisa happy dengan seksualitas itu gitu. Ya, iya, dan setelah kita ngerti itu kan akhirnya kita bisa membuat pilihan-pilihan yang baik juga gitu ikan, dengan tahu dasar itu terus kita juga mulailah untuk memilih apa sih yang Tuhan mau gitu, bukan cuman sebatas apa yang kita pikir baik atau apa yang kita rasa enak atau apa yang kita rasa nyaman juga gitu. benar. Dan aku belajar juga dari Christopher West. Mungkin Pak tahu kalau ngomongin POB itu dari Om Chris gitu ya. Jadi di negeri yang jauh di sana. Kayak, oh my god, ketampar saya kayak sebagai anak muda yang dulunya aku juga sekuler banget orangnya sebenarnya sebelum bertobat gitu. Kayak shock karena oh my god gitu. Itu selama ini kita nggak bisa ngerti Tritunggal Maha Kudus. Kalau misalnya kita mau refleksi diri kita siapa, we will know exactly why Tuhan tuh mesti punya tiga pribadi gitu. Karena hanya dari kayak Betul betul. kenapa dignity of pernikahan tuh dijunjung gereja, bukan hanya gara-gara bukan hanya gara-gara kayak udah nyatuin dua orang, tapi itu tuh reveals misteri yang kita nggak tahu kalau Yang misalnya lebih kita tidak besar ada lagi. ya Ya. TOB bang, kayak
Kan aja, oh the reason kenapa dua orang harus jadi satu, lalu dia menghasilkan buah kasih. It feels like Father and then Son and then love yang bond mereka the Holy Spirit. Kayak oh my God, mind Mind blowing blown banget ya, mind gitu ya blown. nggak sih? Mind blown banget gitu. And then Iya, iya. ngomongin tentang TOB juga, alasan kenapa sih lu harus ke gereja dan alasan kenapa ke gereja itu penting, it's all about persekutuan kan. Tadi kita di komunitas sempat ngomongin persekutuan dan relasi. Dan dari satu penelitian yang aku baca, orang tuh dikasih makan narkoba gitu misalnya. Dia belum tingkat kematiannya nggak tinggi. Narkoba atau apa gitu. Nggak olahraga, nggak tidur, tingkat kematiannya masih nggak tinggi. Meskipun bisa mati lebih cepat. Lalu dikasih kurang tidur, nggak cepat mati juga. Tapi ketika dia disuruh stres dan nggak punya relasi sama orang, tingkat death rate-nya langsung tinggi gitu loh. Betul, Dan betul, tiba-tiba aku betul. keingat waktu kita ngomong berdua yang kayak oh my god, that is the reason why itu TOB penting, relasi itu penting, dan dalam kekristenan relasi Allah manusia semua itu penting karena itu gitu loh, the source of everything, God's love, God's Betul. relation ke kita gitu. Ya nggak sih? Betul. Dan relasi Itu yang baik inilah yang akan membuat kita bisa selalu choose God over goods. iya, betul. Itu juga kalau misalnya nyambung dari omongannya Aliso tadi ya, ada satu penelitian gitu yang bilang, penelitiannya di binatang sih. Kalau Hmm. misalnya dia nggak punya, diisolasi gitu ya, nggak punya relasi dengan yang lain, kalau misalnya minuman dia dimasukin drugs gitu, dia akan jauh lebih cepat untuk addicted dibandingin sama binatang-binatang lain yang hidupnya di dalam kawanan gitu, yang di dalam komunitas. Jadinya Hmm. itu juga menjawab sih, maksudnya kenapa kita sendiri juga apa ya, kalau misalnya kita punya adiksi-adiksi yang tersembunyi gitu, misalnya kayak mungkin pornografi atau masturbasi atau apa, mungkin salah satu aspek yang perlu dilihat adalah soal relasi. Apa sih yang apakah kita ini misalnya merasa kesepian atau merasa isolated atau apa gitu, karena jangan-jangan aspek relasi kita bermasalah, akhirnya quote unquote kita mencari jalan pintas yang cepat melalui adiksi-adiksi yang seperti itu gitu misalnya. Hmm. Hmm. Setuju. That's why isolasi itu either yang membuat kita jadi punya adiksi, misalnya laki-laki ya, porn dan sebagainya, atau malah produk dari isolasi tadi, iya kan? Jadi kayak rasa isolasi itu membuat kita jadi adiksi, atau gara-gara kita adiksi, kita jadi mengisolasi diri karena feeling nggak worth it, merasa bersalah gitu. Iya, itu juga bisa sih, bener. Pada saat kita lagi berdosa gitu ya, quote unquote, kita Hmm. biasanya akan cenderung jadi desolasi, dan kemudian kalau udah desolasi biasanya cenderung menarik diri sih memang. Jadi Hmm. mengisolasi diri sendiri. Nah, itu ntar kalau Hmm. ngomongin soal Ignatian akan dibahas gimana caranya untuk menangani desolasi lah. Ini promosi lagi nih, orang DC kuat banget promosi. Dan emang untuk menutup sebelum kita masuk ke Q&A, quote dari yang aku belajar juga dari TOB, dari DC juga, bahwa kita tuh diciptakan karena cinta. Jadi kalau misalnya kita punya satu adiksi dan sebagainya, atau kita punya sexual desire, jangan disuppress gitu. Tapi bawalah dia ke dalam cinta itu, karena hanya cinta itulah yang bisa membuat, karena itu kan kita dan panggilan kita gitu kan. Banyak banget orang jatuh ke dalam dosa yang sama, karena dia menekan desire-nya dan menganggap sexual desire itu sin. Padahal sexual desire itu good gitu loh dari Tuhan. Iya. Nah, karena dia good lah, makanya kita harus menjaganya. Dan pornografi atau adiksi itu is not telling you too much. Mereka telling you too little, gitu ya nggak sih? Terlalu kasih kita sedikit selesai kalau Hafal banget ya, gue jadi penasaran. Jangan-jangan udah menyusup ya ke dalam DC. jangan-jangan aku adalah korusli. Ya loh. Ini Ini kan apakah kondisi yang tidak tercatat, Koriko? aku DCB, ini DCB bukan DCX. Jadi misal komitmennya, kok tahu aja komitmennya. Oh iya, kok tahu ada komitmen? Duh. Ya udah, karena kita udah ngomongin DC, DCX, DCB udah terlalu spill, mungkin dari Cici nih. Teman-teman ingat ya, kalau mau tanya langsung chat aja di komen. Aku udah siap beberapa pertanyaan juga. Kita ngomongin yang practical dan teknis. Kalau pengen jadi part of Domus Cordis, boleh nggak di-share gimana caranya, tahapannya apa aja? Aduh, ini pertanyaannya pas-pasan sekali ya, karena Iya. kita
Mau join komunitas Domus Cordis itu melewati program yang namanya program DCX. Program DCX itu adalah program quote-unquote orientasi selama 1 tahun untuk mengenal komunitas Domus Cordis, mencoba menghidupi gaya hidup komunitasnya, untuk ikut di dalam karya pelayanannya juga. Jadi untuk yang mau menjadi anggota komunitas Domus Cordis atau disebut Cordisian, itu memang wajib banget untuk melalui program DCX dulu selama 1 tahun. Nah, program DCX ini dibukanya hanya setahun sekali, kurang lebih bulan Oktober, November. Nah, ini pas-pasan banget lagi dibuka. Kayak lagi ngomongin promo bundling. Kapan Iya, lagi? jadi kalau misalnya memang Lalu, mau daftar, bisa menuju ke link bit.ly/daftar DCX. Gampang ya linknya, bit.ly/daftar DCX. Jadi bisa langsung diketik kalau misalnya mau nyoba buat kayak apa sih komunitas Domus Cordis, mau nyoba ngikutin gaya hidup komunitasnya. Pertanyaan dari ini Baking Addict SG, apakah harus tinggal di Indonesia? Sebenarnya enggak. Sebenarnya komunitas Domus Cordis itu tujuannya adalah komunitas offline ya. Jadi kita maunya bisa berkumpul di satu tempat gitu, ideally. Cuman karena sekarang sedang dalam masa pandemi dan situasinya berubah jadi online, ada kesempatan untuk yang tidak tinggal di Indonesia bisa ikut di DCX. Tapi kalau misalnya nanti situasinya berubah menjadi apa pandeminya sudah berakhir, berarti kan kembali ke tujuan awal nih bahwa komunitas ini maunya komunitas offline. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar Indonesia sebenarnya kita menganjurkan bisa nggak cari teman sekitar 11 orang gitu, siapa tahu bisa mulai sel Domus Cordis di tempat kamu gitu. ya, supaya ntar sama-sama di Misa Kristus Raja Semesta Alam kalau nggak salah bisa Aduh, ini ya. so mantap sekali sudah tahu dia. eh, ini Caminnya banyak research soalnya. Waduh, waduh, mantap sekali. Kan orang marketing communication sih ini kali, jadi harus data driven gitu ya. Pokoknya Hebat, bisa hebat. nanti join ya waktu di Krisis Raya Semesta Alam 1 tahun, jangan lupa ada banyak program, ada seksi holy juga dan sebagainya ya. Jadi ntar Iya, bisa teman-teman join, siapa tahu habis dari DCX bisa jadi komitmen anggota DC gitu kan, kayak Cicika gitu kurang lebih. Udah berapa tahun tuh, dari 2006, udah lama banget ya 2000, bun. 15 2012. tahun. 2012. 9 tahun ya? Iya, Ya, aku kurang lebih. DCX-nya 2012, 2013. Ya, gitu. Jadi habis ini teman-teman yang belum berkomunitas dan merasa tadi kayak, kok gue kayaknya perlu banget komunitas yang bisa membantu gue mewujudkan mimpi Kristus, mengubah dunia lewat hal-hal kecil, bisa join di Domus Cordis. Jadi DCX dulu 1 tahun. Oktober November ini buka langsung ke bit.ly/DCX. Nanti tahun depan ketemu lagi sama Cicika dan kawan-kawan di Misa Kristus Raja Semesta Alam. Ini Iya. aku tuh komunitas apa ya sebenarnya? Iya, jadi bingung ini. Iya. Apa Ngomongin ini Christopher, simpatisan atau gimana ya? ngomongin Christopher West, ngomongin Iya. examinnya Saint Ignatius, habis ini Insecure nih, habis ini ngomongin content planning Krismapedia ya, jangan aku. Oke, tadi juga memang basicnya DC kan setahu aku, ini ada pertanyaan Camin ditunggu di Misa Kristus. Nanti terus daftar dulu ya Oktober November ini. Udah di-invite langsung sama Mimin Inspire. Aduh, Mimin Inspire, thank you loh for keep on inspiring me, asik. Jadi, kalau tadi ada pertanyaan juga untuk kembali menegaskan, memang komunitasnya basicnya offline di satu gedung di daerah Jakarta, setahu aku gitu, biasa mereka kumpul di situ. Nggak usah spot Betul. namanya, ntar terlalu ketahuan, aku tahu gitu. Oh, udah dapat bocoran dari Rusli ya? Aku cari sendiri refleksi, jadi aku tuh melihat superficial dan sebagainya. Nggak bercanda. Teman-teman jangan di SS, ntar masuk ke lambe Katolik gitu ya, Waduh, aku di sini. mantap Gara-gara. sekali. Keren sekali nih campurnya. Ya dong, makanya teman-teman tadi udah promosi dikasih tahu ya tentang bisa join komunitas karena kita perlu roda pertumbuhan kita salah satu komunitas. Nah, ke komunitas itu nggak sendiri, kita bareng-bareng.
Oleh sebab itu, nanti akan ada acara tanggal 16 sampai 17 Oktober 2021 di YouTube, karena Zoom-nya udah penuh, Zoom eksklusif, teman-teman bisa akses di Karis Indonesia Conference 2021. Itu adalah acara konferensi karismatik Katolik pertama di Indonesia dan dihadiri oleh banyak orang. Ada 6 komunitas yang bergabung. Salah satunya adalah Domus Cordis. Berbeda-beda tetapi tetap satu roh. Pantengin terus IG kita karena di situ akan banyak informasi-informasi yang menarik dan informatif, gitu ya. Nah, thank you juga buat Cicika untuk waktunya sharing-sharingnya. Habis ini jangan aku Terima di kasih. PC Aleso udah berkomunitas belum? Nggak, ntar aku Kayaknya, lewat dulu aja kalau gitu. iya, kayaknya kita discuss dulu ya sama tentang POB terus ya. Lalu ujung-ujungnya ini bagus sih, 1 tahun kemudian coba dulu aja, coba dari yang kecil-kecil gitu ya. Oke, oh Iya. iya, Cici ini nggak sih biasa kalau misalnya pagi-pagi gitu pernah denger renungan audio gitu nggak? Kadang, tapi banyak kan enggak sih. Nah, kalau memang belum dengerin audio buat Cici dan teman-teman, aku tuh sering banget pakai e-katolik, teman-teman. Jadi, kalau Oh, teman-teman Katolik miss iya. Tapi bukan pagi aku dengerinnya kalau sambil pas musim salju, beraktivitas. enggak ya? Apa? Pas musim salju, enggak. Aduh, Khusus aja. jayus banget, mau nangis. Tapi itu apa namanya audio Bible-nya sangat membantu loh. Jadi aku tuh Iya kan? bisa mendapatkan penghayatan yang lebih karena mendengarkan mendengarkan audio Bible-nya dari Katolik. That's why, kalau misalnya teman-teman belum download, pastikan teman-teman download e-katolik karena bakal banyak bantu teman-teman juga. Live hari ini tidak akan terselenggara tanpa bantuan media partner. Kita berterima kasih kepada Liputan 6, Katolik Fitgram, Aku Tahu Imanku, Pena Katolik, Jejak Kudus, dan tentunya e-katolik. Terima kasih banyak buat waktunya, Cicika. Hopefully ketemu di lain waktu, di misa tahun depan mungkin, misa katedral maksudnya. Sehat-sehat terus. Terima Thank kasih you juga juga. Samin Aso. Ya, thank you. Cawan juga Terima thank you banget udah dilihat. Jangan lupa besok kita masih ada IG yang terakhir, masih ada giveaway. Share sebanyak mungkin informasi ini supaya nama Tuhan diberitakan semakin kencang di kasih. mana-mana dan kita bisa mengubah dunia lewat langkah-langkah kecil. Selamat malam, sampai Iya, jumpa. Semoga terima Tuhan kasih berkati. kawan sebelumnya. Sampai Bye-bye, jumpa. Cawan. Bye bye.